Halo adik-adik semuanya, kembali berjumpa di Ruang Kreasi Anak hari ini. Dan spesial banget hari ini teman-teman dan adik-adik semuanya, karena ada tamu yang spesial juga ya. Dan nantinya, bukan nantinya sih, sekarang ya, akan dipandu selengkapnya bersama adik kita yang tercinta dan tersayang. Asik. Ada adik Farah. Halo Farah. Halo. Halo, silahkan Farah dipandu selengkapnya. Siap. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi di libur sekolah di Ruang Kreasi Anak bersama Farah di sini. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Farah ada bawa teman yang berprestasi. Kita langsung kenalin aja ya. Boleh nggak nih kenalan? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Afka Dinar Zahra, biasanya dipanggil Aka. Oke. Halo, nama aku Danis Wara Lazir nama, bisa dipanggil Danis. Saya kelas 9 boys, saya dari Global Islamic Boarding School. Oke. Kalau siapa tadi? Kak Aka ya? Aku dari sekolah Global Islamic Boarding School. Aku kelas 9, umur aku 14 tahun. Berasal dari Kalimantan Tengah. Oh, dari Kalimantan Tengah. Oke. Kalau boleh tahu, boarding school itu apa? Kalau boarding school itu sebenarnya itu seperti sekolah berasrama, agak berbeda dengan pesantren mungkin pondok. Kalau di asrama tuh dia tuh mementingkan 50% akademik, 50% agama gitu. Jadi 50-50 lah gitu nah. Oke. Terus kalau keunggulannya apa? Nah, keunggulan dari Global Islamic Boarding School itu kita dibebasin untuk mengembangkan diri kita masing-masing, mengikuti minat kita, supaya kita bisa mengembangkan diri gitu. Oke. Terus kalau buat kegiatan-kegiatan di sekolah itu apa aja? Kalau kegiatan di sekolah sih banyak banget sih sebenarnya sih ya. Apa aja? Mulai dari bangun subuh deh dulu, dari jam 4. Bangun subuh nih jam 4. Jam 4? Iya jam 4, kami bangun tuh jam 4. Oke. Itu tuh udah ya beberapa ada yang mandi dulu. Mandi terus baru mereka berangkat ke masjid. Oke. Terus nunggu sebentar, nunggu sholat. Setelah sholat kami ada kegiatan, yaitu biasanya itu sih baca Al-Quran. Baca surah Yasin, Al-Muluk, Al-Kahfi. Kalau misalnya ada kegiatan lain pun itu misalnya ada event-event dari asrama juga sih. Oke. Terus setelah dari asrama kan setelah dari sholat maghrib kami baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran itu kami berangkat ke dining, ke ruang makan. Oke. Kami makan dulu di situ. Itu bagi yang putra karena waktu cewek dan cowok tuh berbeda. Oh, beda tempatnya juga? Tempatnya masih di satu lingkup, tapi beda waktu aja sih sebenarnya. Oke. Ya, kami makan itu kan sampai jam 6.30. Kami kembali ke sekolah, ke asrama buat mandi ya, seperti umumnya lah. Oke. Mandi, siap-siap baju semuanya. Setelah siap-siap kami itu langsung berangkat ke luar asrama untuk berangkat ke sekolah. Ya. Setelah kami di sekolah tuh kami belajar dari jam 7.30 sampai jam 12.50. Ya. Oke. Ya, adalah pembelajaran gitu intinya kan. Setelah pembelajaran tersebut kami berangkat ke masjid untuk persiapan sholat zuhur. Nah, sholat zuhur tuh kami tuh biasanya tuh baca Al-Quran dulu sebelum sholatnya. Setelah sholat kami gak langsung pulang. Kami itu ada namanya itu one day one hadis. Itu tuh setiap hari itu pasti ada satu hadis yang dibacakan. Itu tuh bergiliran semua siswa. Jadi semua siswa itu dapat kesempatan buat bicara dan kesempatan untuk public speaking. Oke. Lalu setelah semua acara yang ada di masjid, kami lanjutkan untuk makan siang. Nah, untuk makanan siang ini kami tuh gabung. Tapi itu kami tuh ada 2 tempat itu sebenarnya itu dapurnya. Jadi yang cowok di dapur 1, yang cewek di dapur 2. Jadi setelah makan itu sebenarnya itu kami itu ada kegiatan namanya itu nap time sih sebenarnya, istirahat doang dari jam
2 sampai jam 4. Tapi untuk di GIPS bagi ada siswa yang berorganisasi atau yang lain-lainnya kayak ekskul itu mereka bisa kayak dari jam 2 mereka berorganisasi sampai jam 4. Oke. Biasanya ngerjakan tugas gitu situ atau yang misalnya ekskul mereka latihan untuk persiapan lomba atau apa lain semacamnya. Terus setelah sampai jam 4 itu kami persiapan sholat asar. Setelah sholat asar itu kami itu ada famul ayat. Famul ayat itu yaitulah pembacaan salah satu ayat Al-Quran terus dijelaskan, ditafsirkan. Kayak pidato. Pidato itu public speaking. Semuanya. Ya, karena Yesus juga mengajarkan untuk public speaking. Lalu kami setelah sholat asar itu kami diberikan waktu untuk berolahraga dari jam 4.30 sampai jam 6.45 jam 6 pas. Oke. Itu mau bebas, itu ekskulnya banyak. Jadi setiap hari sih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh ada ekskulnya. Jadi tinggal bagaimana kamu nge-manage waktunya aja sih biar bisa banyak ekskul-ekskulnya. Iya. Banyak orang latihan, tapi beberapa juga ada banyak yang kayak kerjakan tugas sih di asrama. Pada semuanya 4 ekskul. Iya, nggak semuanya sih. Tapi banyak juga yang ikut. Nah, setelah ekskul tuh setelah olahraga, kami langsung balik ke asrama. Buat siap-siap sholat. Ya, buat siap-siap sholat maghrib. Nah, ya kami seperti umumnya lah siap-siap mandi terus lalu berangkat ke masjid. Kami berangkat ke masjid itu tuh setelah wirid, bukan wirid, setelah apa namanya itu? Setelah murotal lah. Murotal tuh ada kami di asrama tuh biasanya sebelum berangkat kami ada murotal. Jadi kami berangkat ke masjid. Kami menunaikan sholat maghrib. Setelah maghrib itu kami di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tuh ada tilawati. Setelah tilawati atau tahfiz lah gitu. Setelah itu berangkatlah kami makan. Makan kami ke dapur. Nah, balik lagi lah itu. Terus balik lagi kami ke masjid untuk sholat isya. Setelah sholat isya itu ada baca pembacaan wirid dan doa-doa. Nah, setelah itu tuh kami tuh ada famul ayat lagi. Famul ayat. Setelah famul ayat itu baru ada kegiatan lainnya. Contohnya itu seperti kajian atau apa ya? Konseling biasanya ada gitu. Dan pembacaan lainnya lah. Oke. Apa tadi? Oh, itu kan tadi katanya ada organisasi-organisasi itu. Iya. Itu apa aja? Organisasi di GIPS itu ada 3. Pertama CBP, kedua Sogip, dan 3 CRC. Sama kayak organisasi di sekolah lainnya yang membedakannya itu kalau misalnya Sogip itu kayak organisasi lain atau bisa dibilang apa ya, Sogip sosial apa ya? Student Organization of GIPS. Ya, terus itu ada CRC yang biasanya untuk ngawasin Sogip. Terus itu kalau misalnya CBP itu lebih banyak untuk keluar kayak bikin bantuan buat masyarakat luar. Kayak contohnya kemarin baru ada yang baru mereka CBP bikin membagikan masker buat warga-warga di daerah Batola karena kan lagi kabut-kabut nih, jadi mereka ada inisiatif untuk membagikan masker bagi orang-orang yang tidak mampu. Oke. Terus ekskulnya apa aja? Wah, kalau ekskul sih ada 32. Ih, banyak banget, sebenarnya banyak banget. Untuk disebutkan pun sebenarnya itu sulit, banyak banget soalnya. Karena kami cuma ikuti beberapa lah. Kalau kalian ikut apa aja? Nah, kalau misalnya aku ikut Kempo. Kempo itu seni bela diri kayak seperti karate, terus itu taekwondo. Ya, bedanya apa? Nah, kalau misalnya Kempo itu bedanya kayak Kempo itu lebih banyak mengunci-kunci. Kalau misalnya karate tendangan, pukulan. Kalau misalnya Kempo juga ada kayak gitu tapi lebih banyak ke seni gitu. Kalau dari aku sih aku cuma ngikutin satu ekskul sebenarnya, tapi aku fokuskan yaitu ekskul panahan. Ya, panahan itu sebenarnya itu kayak memanah lah seperti umumnya. Dan sekolah juga menyiapkan fasilitas panah, ero dan lain-lainnya lah untuk pemanah. Oke. Terus kenapa jadi tertarik ikut Kempo atau mana tadi? Kalau aku sih ikut panahan gara-gara ada keluarga saya sih yang main panahan juga. Jadi
Jadi aku juga mau ikut main. Ternyata pas dicoba-coba kok lama-lama kok makin suka sama permainan itu. Ya lama-lama juga ikut lomba lain-lain lah. Dan ya seru juga sih, enjoy mainnya juga. Nggak terlalu pusing. Iya. Terus Kalau misalnya pertama aku pengen ikut bela diri, terus itu aku bingung pengen ikut bela diri apa, sedangkan semua keluarga aku itu atlet bela diri. Kakakku taekwondo, abang aku taekwondo, kakakku yang pertama silat, terus semuanya punya bela dirinya masing-masing, dan aku nggak tertarik sama taekwondo atau karate gitu. Kenapa? Karena menurut aku itu terlalu sakit buat dipukul kena badan. Kalau misalnya aku tertarik pertama di Kempo itu ada kakak kelas sosialisasi tentang eskul Kempo. Terus aku tertarik gara-gara dia itu tuh kayak mengunci-unci seperti itu. Terus itu aku pengen ikut juga karena banyak kakaknya berprestasi banget, terus kakaknya tuh kayak kuat, terus cool banget gitu lah. Terus itu aku ikut dan aku mulai tertarik yang pas pertandingan. Kalau misalnya di pertandingan lain tuh kayak bermusuh-musuhan, pas kalau misalnya di Kempo itu kayak dia nggak ada sama sekali buat musuh-musuhan gitu, karena di Kempo itu persaudaraan, semua kita tuh bersaudara gitu. Oh iya. Jadi nggak ada yang sampai sakit biru-biru. Iya, nggak gitu? ada kan. Ya makanya gitu. Oke. Terus kalau latihannya gimana aja? Kalau latihan panahan sih, itu tuh kami tuh ada di hari Sabtu dan Minggu. Kami latihan tuh seperti umumnya menembak-nembak, tapi kami tuh ada dua, mental dan fisik. Kami tuh sebenarnya saya juga pertama tuh kurang tahu kenapa ada pelatihan mental. Ternyata itu penting sekali untuk kita pelajari. Contohnya seperti saya kemarin tuh ada memanah. Saya ada satu kekalahan yang membuat saya kena mental. Terus untuk lanjutan pertandingan lainnya, semua skill saya hilang, hancur. Kenapa? Ya gara-gara satu kekalahan lah. Oh ya, terus? Ya terus ada juga latihan mental, latihan fisik. Latihan fisik tuh biasanya tuh di hari Sabtu. Di hari Sabtu tuh kami lari, push up, terus sama ya lainnya lah, panas-panas gitu. Oke. Terus kalau Kempo? Nah, kalau misalnya Kempo itu ada hari Rabu, Jumat, sama Minggu. Kalau misalnya Rabu itu kita itu latihan mengunci-ngunci, terus itu jurus-jurusnya. Terus itu kalau misalnya hari Jumat itu kita dari siang habis sholat Jumat kita itu latihan fisik. Kayak pertama kami itu latihan fisik lari 3 putaran, 4 putaran, terus itu push up, terus itu pull up gitu-gitu. Terus kalau misalnya dekati pertandingan kita bisa check out keluar buat latihan bersama yang lain. Gabung satu Banjar gitu. Oh, keren. Oke, kita break dulu ya. Oke. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.
Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis? Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya. Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini. Ih, sebel deh. Kan ini lagu daerah dari Indonesia. Kok diganti sama bahasa negara lain? Ya, abis dipakai orang lain baru sebel. Makanya cinta dan juga nyanyi lagu-lagu daerah Indonesia biar nggak dicomot orang. Bahkan kamu juga bisa loh nyiptain lagu daerah, dapat hadiah lagi. Masa sih? Emang iya? Iya dong. Yuk ikutan lomba cipta lagu daerah Nusantara 2023. Kamu bisa daftarin lagu orisinal kamu yang bernafaskan khas Nusantara dengan menggunakan syair berbahasa daerah yang sesuai dengan daerah masing-masing. Temanya tentang potensi budaya setempat, keindahan alam, nasionalisme, keberagaman Nusantara, dan persatuan bangsa. Diiringi minimal 1 alat musik, durasi maksimal 3,5 menit, dan belum pernah dipublikasikan secara komersial. Hadiahnya total 75 juta rupiah. Ya udah, daftarin yuk lagu daerah ciptaan kamu di www.cintalagunusantara.id. Info lebih lanjut kamu bisa follow Twitter, Instagram @cintalagunusantara, Facebook Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara. Pendaftaran lomba mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2023. Final 9 Desember 2023 di Auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta. Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara 2023, kebinekaan budaya Nusantara sebagai pemersatu bangsa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ruang Kreasi Anak Pro 1. Halo teman-teman, kembali lagi di libur sekolah di Ruang Kreasi Anak. Tentunya masih bersama Farah. Gimana nih, seru kan obrolan kita tadi? Kita lanjutin lagi ya. Oke, tadi sampai latihan kan. Sekarang mau nanya, prestasi kalian apa ya? Kalau saya sih prestasi sih belum terlalu banyak sih sebenarnya. Iya. Karena masih awal juga main kan. Dulu juga pernah di Batolapan. Pertama lomba sih itu di Batolapan. Yang kapan tahun? Tahun 2020. Pas saya kelas 7. Oh. Pas saya kelas 7 saya pertama ikut lomba. Saya masuk ke standar nasional. Oh. Nah, itu saya main lah di situ. Ternyata alhamdulillah hasil jerih payah latihan tadi saya dapat juara 3. Wih, keren. Lalu saya lanjutkan ke lomba-lomba berikutnya. Terus lalu ada lomba yang bagi saya itu lumayan bergengsi, yaitu Popda. Oh iya, Popda. Jadi saya mengikuti lomba Popda itu dengan banyak seleksi, sebenarnya sulit banget masuk situ. Dan latihannya juga keras banget sebenarnya itu sebelum masuk supaya maksimal. Nah itu alhamdulillah aku dapat juara 3 di mix team kompon. Nah dan alhamdulillah juga karena Popda itu aku dapat juara, aku lolos ke Kejurnas. Oh iya, ke Jurnas. Ya, Kejurnas nasional. Terus aku berangkat lah ke Jakarta. Itu salah satu sebenarnya cuma masuk sih sebenarnya. Sayangnya nggak menang. Oh ya, terus banyak banget saingannya. Itu yang tadi bikin daun tadi. Iya, itu yang bikin daun. Terus? Ya sampai sini belum ada sih. Itu aja sebenarnya. Yang ini mau ikut lagi?
Oh, yang ini mau ikut lagi ya pastinya. Ini kan latihan lagi kuat-kuatnya, ini lagi latihan pagi, siang sampai sore. Biasanya malah latihan berat lah Mbak, intinya latihannya. Untuk persiapan Popda dan yang lainnya lagi. Semoga lebih bagus. Belum ikut juga. Iya. Kamu main di mana kamu? Main di mana? Apanya? Main di Perpani. Perpani Banjar. Udah ikut apa aja? Banyak. Enggak sih. Yang gips tahun kemarin. Ya. Terus ikut kamu ya yang batu 8 kemarin deh ya? Ikut. Oh. Tapi masih belum. Oh, masih. Terus tahun ini mau ikut lagi. Kalau panahan masih dikit, masih belum banyak. Oh, oke. Kalau Kempo? Nah, kalau misalnya aku itu baru dapat 1 sih. Tapi itu langsung bergensi sih menurut aku. Oh, iya. Sekali lomba langsung bergensi. Iya, langsung ikut Popda. Ya, Popda tahun 2023 baru aja terus. Baru aja. Langsung dapat medali ini perunggu. Wih, keren. Kalau lawannya susah banget. Iya, tapi keren bisa. Itu aku melewatin banyak latihan. Latihannya banyak banget, keras banget lagi. Apalagi itu ngelawan satu Kalsel. Iya. Gimana rasa waktu lomba? Seneng banget karena aku banyak ketemu sama pemain Kempo lainnya, terus itu banyak ketemu dojo lainnya. Dojo Terus apa? dojo itu kayak apa ya, tempat latihan lain gitu loh. Oh iya. Terus itu, dan sebelum aku ikut lomba itu aku pernah latihan di apa itu ya namanya? Gimana? Apa? Dan ntar inget dulu. Gor. Bukan. Gimana itu ya? Di Tanah Laut ya. Pernah latihan di Tanah Laut sama ketua DPR. DPR Banjarbaru. Itu latihannya keras banget misternya itu. Terus aku sebelum ikut lomba juga aku naik sabuk. Sekarang aku sudah naik sabuk hijau dari sabuk putih. Ada sabuknya juga. Sabuk putih aku pertama kenaikan itu di Banjarmasin. Kedua aku di Banjarmasin juga. 3 aku di Banjarmasin. 4 Banjarbaru. Terus 5-nya di Banjarmasin lagi. Oh, berarti sekali di Banjarbaru. Ya. Itu ada berapa sabuk? Sabuk Kempo itu dari putih sampai hitam, putih, kuning, oranye, hijau, coklat, navy, sama hitam. Dan hitamnya itu masih banyak lagi tingkatannya. Dan aku di hijau. Oh ya. Syawal. Kalau Farah sudah ada nggak tertarik untuk masuk Kempo atau bela diri lain? Kalau bela diri kayak gitu nggak terlalu sih. Soalnya apa ya? Rada serem aja. Oh ya, kan tadi kan juga katanya ikut panahan nih. Itu kenapa mau ikut panahan juga? Tadi kan nanya aku nih kenapa ikut panahan. Oke. Kemarin ikut panahan karena apa ya? Oh ya, itu gara-gara apa ya? Perlombaan, gara-gara perlombaan atau apa? Sosialisasi itu? Bukan, karena ya buat melatih fokus gitu. Oh. Ya, soalnya kadang fokus. Jadi soalnya nah itu kan fokus sama titik panahnya gitu ya. Aku juga sih sebenarnya tuh pertama tuh kan aku kan mau masuk gara-gara mau ikut-ikut aja. Tapi sebenarnya itu disuruh orang tua juga sebenarnya gara-gara karena kan aku kan emosinya tuh sebenarnya tuh meluap-meluap biasanya, sama kurang tenang, sama kurang fokus juga, itu sama sih sebenarnya alasannya diikutin di situ. Alhamdulillah juga bisa sih kontrol, jadi ada fungsinya juga lah, ada manfaat juga masuk panahan. Kakak Ulun juga ikut. Abang ya. Aku juga ikut panahan, tapi sebentar aja. Beneran? Iya, sebentar aja. Terus tahu kalau misalnya Gibbs ada bikin lomba panahan lagi, aku gak mau ikut lagi. Karena aku insecure. Soalnya teman-teman aku di panahan sudah pada bisa. Contohnya Danis, terus itu banyak lagi teman-teman aku jadi insecure. Kenapa jadi? Jadi gak ikut gara-gara insecure. Iya, nggak mau lagi. Tapi Kempo, Kempo aja dong. Fokusin Kempo aja. Fokus Kempo. Terus kalau buat pengalaman terbaiknya apa aja?
Pengalaman terbaik ya. Ini di maksudnya lingkup apa ya? Lomba. Oh. Ya itulah pastinya lah, siapa yang pengalaman kebaiknya itu misalnya lagi menang lah. Itu pada satu saat yang paling wow lah gitulah. Jadi itu saat-saat itu tuh kayak gila aku bisa menang di lomba bergengsi ini. Ya itulah salah satu yang paling berbangga aku di situ. Sampai sekarang juga aku banggakan juga sih, jadi agak jumawa. Kan dapat medali gitu ya. Kayak gitu. Ya, tapi aku kontrol juga lah gimana sombongnya. Sombong sedikit. Sisanya ya beda aja. Ya kalau apa? Lanjut. Udah sih itu aja sih sebenarnya aku banggakan banget sama itu. Oh iya satu lagi, karena aku menang waktu itu kan aku lanjut tuh ke Kejurnas. Jadi karena Kejurnas itu banyak yang tahu aku, udah jadi bangga banget aku ikut panahan ya. Padahal dulu tuh cuma iseng-iseng ikut, ternyata kok sampai sini. Wah, kayak terkadang muji-muji diri sendiri juga. Aneh juga sebenarnya sih. Malah muji diri sendiri itu aja sih. Iya. Terus kalau kakak tadi apa? Pengalaman terbaik. Nah, pengalaman terbaik itu aku ketemu pelatih yang sangat sabar ngelatihin aku, karena aku tuh sering bingung kalau misalnya ini lanjutnya apa ya gerakannya. Terus aku juga pengalaman yang terbaik aku itu ketemu teman-teman yang baru pas latihan, di tanah laut. Terus itu naikkan sabuk, akhirnya aku bisa naik sabuk gitu loh. Itu banyak banget latihannya, sampai aku tuh kemarin pulang popda aku drop. Nah, kenapa? Karena itu tuh latihannya siang, pagi, malam, sampai ngambil waktu tidur gitu istirahatnya. Terus itu tapi seneng kan ya, bisa seneng akhirnya aku dapat medali. Wow, karena ini aku baru pertama kali menang. Karena aku jarang banget ikut lomba-lomba gitu. Karena sering minder sendiri aku orangnya. Terus padahal kan proses ya. Padahal aku sering nyerah duluan gitu. Iya. Terus itu kayak wow, akhirnya aku dapat medali. Terus itu paling senang lagi pas teman-teman aku itu tahu kalau misalnya aku menang gitu. Karena Popda itu kan diseleksi sekabupaten ya. Terus itu latihannya juga keras. Ya banyak lah. Walaupun awalnya pertama nggak dapat dukungan orang tua, karena aku berhasil ngeyakinin orang tua, aku dapat medali. Wah, aku seneng banget walaupun ini apa sih? Juara 3. Juara 3 tuh tetap juga bagus. Iya sih. Tapi tahun depan aku insyaallah aku juara emas lagi. Amin, aku juga nih. Semoga doain aku dong. Doain juga. Semoga nanti kan bentar lagi nih kan Popda kan aku ikut. Semoga bisa lebih tingkatnya lebih tinggi lah. Farah juga pasti ya. Kemarin Kakak Ulan ikut Popda juga. Siapa? Apanya ada namanya? Dia main di mana? Di alat apa? Kompon, recurve atau standar? Yang standar. Oh, standar. Beda. Tapi yang kompon lo. Sampai mana tadi? Oh, itu latihannya udah berapa lama? Kalau aku sih latihannya 2 bulan. Ya, karena itu bentar. 2 bulannya buat yang lomba atau buat lomba? Kalau misalnya aku kempo itu aku dari kelas 7, jadi sekarang sekitaran hampir 3 tahunan. Terus kalau buat lombanya? Nah, buat lomba itu masih kurang persiapan, karena kata teman-teman aku mereka latihannya dari 6 bulan yang lalu. Terus itu aku cuma persiapannya 2 bulan, dan itu menurut aku sudah maksimal karena aku ikut 4 kategori. Pertama itu yang lawan-lawanan gitu. Yang fighting. Kalau misalnya yang terus kedua aku ikut seni, dan itu seninya banyak. Aku ikut seni berpasangan putra putri. Aku ikut yang putri berdua sama kembaran aku. Kembar. Terus itu aku juga ikut beregu. Nah, ini aku sedih banget. Beregu itu aku cuma latihannya 1 malam aja. Iya, karena itu miskom sama teman-teman yang lain. Waktu itu tempat latihannya jauh. Terus kedua
gara-gara kembaran aku sama temen aku yang satunya lagi itu kurang fokus untuk di bergu. Hasil aku dapat yang berpasangan putra putri. Dapat yang berapa? Yang 3 tadi? Yang 3. Oh iya. Kalau yang Kempo itu gimana, lawan-lawanan atau kayak apa? Kempo itu kayak sama bela diri pada umumnya sih. Kayak Kempo juga ada seninya, ada fightingnya, terus itu seninya banyak banget. Dari kalau misalnya sabuk putih sampai hijau itu tuh beda-beda gitu loh. Kalau misalnya dari Bertingkat hitam, gitu? iya, udah bertingkat gitu. Iya. Kalau misalnya coklat sama hitam itu beda lagi. Pasti Tuh susah ya? lebih susah lagi. Iya. Aku aja kayaknya nggak mampu lagi deh. Ih, jangan gitu lah. Masih bisa lah. Iya. Latihan keras aja. Terus kalau buat yang bikin susah waktu latihan? Nah, pertama aku ya. Aku paling susah itu gara-gara aku malas. Terus itu aku susah bagiin waktu. Terus itu komunikasi sama teman, karena aku latihannya kan berdua tuh sama temen aku dan dia cowok. Nah, kalau misalnya sama cowok tuh kan kayak lebih kurang gimana gitu Iya, loh. apalagi kan beda Iya, itu. beda. Soalnya dia kakak kelas aku. Oh. Iya. Terus itu kedua berapa ya? 3. Selanjutnya aja deh. Aku itu susah ngertinya gitu loh, karena kadang aku tuh sering blank sendiri karena Ngelek-ngelek mikirin gitu ya. tugas, mikirin eskul, mikirinnya banyak banget, asrama, hafalan, segala pelajaran lagi apa yang perlu aku siapkan besok gitu. Dah, itu aja. Ya, kalau aku sih sebenarnya itu sama, tapi ya mungkin ada dikit-dikit lah. Pertama itu yang paling pertama adalah malas. Pasti itu. Itu semua orang pasti ada rasa malas. Apalagi kan misalnya disuruh lomba siang, sore, itu tuh kan panas banget. Jadi mana? Ya gimana coba misalnya, gimana kadang mikir gimana bisa mana tanpa panas gitu nah. Ya, tapi dibalik itu sih ada maksudnya latihan dari siang. Terus kesulitan kedua tuh coach sih. Soalnya kan coach kami itu kan gak selalu dong 24 jam di kami. Jadi terkadang tuh nggak bisa ketebak datangnya kapan. Jadi otomatis kita harus datang terus supaya ketemu. Jadi biar dapat koreksi. Kita nggak bisa latihan sendiri tuh. Kayak gini juga kan alhamdulillah dengan prestasi aku kan sebenarnya kan dari coach aku juga. Nggak bisa aku sendirian. Itu sih kesulitannya. Sama sih. Terus kalau buat pelatihnya serem nggak? Kalau misalnya Kenapa? dari Kempo ya, serem banget. Kenapa? Kadang aku baru duduk aja itu baru 2 menit disuruh latihan lagi. Kayak wow, panas-panasan, lari itu tuh nggak boleh berhenti kalau misalnya belum 3 putaran gitu. Kalau misalnya belum sampai setengah jalan belum boleh minum gitu. Karena kan Kempo itu kan latihan pakai fisik ya. Jadi harus latihan fisiknya juga harus kuat, mentalnya juga harus kuat. Nggak boleh nangis. Kalau misalnya aku nangis nanti aku makin diejek-ejekin, makin nangis deh akunya. Jadi aku tidak boleh nangis gitu. Ada gak yang nangis itu? Kembaran aku sering nangis karena sering dimarahin kalau misalnya dia nggak paham gitu. Dimarahin ya? Iya, dimarahin. Tapi itu sebenarnya dari kebaikan untuk kebaikan kita juga sih. Kalau misalnya tanpa coach aku marah-marah gitu, kayaknya aku nggak bakal dapat medali deh. Itu keliling apa? Yang Jogging 3 track, ya. Itu jauh lah. Jauh, sekitaran berapa? Muter lapangan itu anggap aja muter lapangan mau bola. Lapangan bola. Wow. Tahu kan berapa lapangan bola itu kan berapa luasnya 2 meter berapa nggak ya? sih? 2 meter. Enggak, ya. Enggak tahu lah kayaknya kisaran Sekitaran berapa ya, 300 sampai 200 meter misalnya dia itu diputarin 2 kali itu 200 kayaknya, kayak 100 deh. Ya gitulah bang. Ya. Ya lapangan bola lah. Lapangan bola intinya kalau diputar 2 kali kan ya capek banget lah. Iya. Jadi gimana orang marah misalnya nggak muter 2 kali. Terus Kalau aku sih gurunya sih sebenarnya itu agak berbeda orangnya tuh. Kenapa? Agak berbeda tuh. Bahasanya tuh kalau Angis tuh mengefek-efekkan. Kayak efek-efek tuh gimana ya? Ngesarkas. Kita nggak kayak ngesarkas gimana? Gimana? Contohnya tuh kayak ini kan tembakannya nggak benar ya dari tadi ini nggak kena-kena. Dia tuh kayak ngomong kayak apa ya?
kayak nyudutkan aku, tapi dia nggak langsung ngomong ke aku. Ya tahu. Jadi kayak gitu. membuat semuanya, Ya, tapi nyudutkan seorang. iya. Tapi kan terkadang pas aku nembak nih, ada kesalahan di aku. Coachnya nggak ngomong kesalahan kita apa. Pas aku bingung kan, stres aku. Kayak misalkan Nina ini kayak misalnya dibilang pas lomba kemarin tuh, nah ada orang-orang yang gara-gara anggap contohnya tuh anchornya tuh jelek, ini kalah. Kalau kayak gue beritahu lah kalau anchorku tuh jelek. Tapi Jadi ini nggak dikasih tahu. Iya, tapi setelah besoknya itu baru diajarkan apa yang dirasakan itu. Jadi kayak dia tuh biar ngebuat kita paham dulu. Soalnya kemarin tuh ada saya nembak nih. Pas aku nembak ternyata tuh aku udah merasa bener. Udah kena ternyata nih. salah gitu. Guru diem aja. Kok nggak ada kayak ekspresi apa, padahal udah poinnya bagus. Terus kalau bagiku tuh udah perfect lah. Dan ternyata coachku kok malah murung ya, kenapa nih? Itu bang saya koreksi dari situ. Terus saya nembak lagi, oh bener ada yang salah. Nah coach saya baru ngomong. Jadi harus tahu dulu. Ya apa namanya? Introspeksi diri dulu lah. Biar tahu, jadi baru diberitahu sama coachnya. Serem sih kalau gitu kayak. Iya serem kayak sebenarnya tuh serem, tapi dia nggak marah gitu, jarang marah. Tapi dia tuh diemnya tuh serem. Jadi tapi alhamdulillah sih dengan cara itu bisa nyampe sampai juara ya. Dari juara gitu. Tepuk tangan buat keduanya ini. Terus apa tadi? Yang kalau saya sampai mana ya? Dari coach yang Iya coach. Kalau pengalaman sedihnya lagi kan tadi senang, ini sedihnya lagi. Ya kalau dari aku ya, sedihnya itu seperti yang kuceritakan tadi kan ada kalah tuh. Nah itu paling menyedihkan. Kayak ternyata saya dengan kesedihanku itu aku dapat pelajaran. Ternyata benar kata orang tuh, di langit ada langit tuh. Jadi sedih kenapa kayaknya gara-gara aku latihannya kurang keras dan yang lain lah. Jadi sedih aja kenapa aku nggak bisa menang gitu kan. Padahal udah sampai sini aku kayak kecewa sih. Terus kemarin tuh sampai ada kayak stop dulu panahan gara-gara itu. Stres. Jadi stop kayak dulu. down. Terus muncul lagi gara-gara motivasi dari orang tua kan. Orang tua ada yang beritahu ikut lagi ini. Terus intinya motivasi aku ada lagi. Terus mulai latihan lagi lah. Sampai sekarang masih latihan. Kalau aku sih dari sedihnya itu karena aku tahu juga sih, sebenarnya aku tahu kalau misalnya aku itu kurang latihan, kurang persiapan. Tapi aku sedih aja kenapa aku nggak dapat perak atau emas. Padahal kan seharusnya itu aku sudah bersyukur banget tuh kalau misalnya aku dapat ini perunggu. Terus udah sih. Terus itu aku sedihnya lagi pisah sama teman-teman aku yang di sana pas Popda Batola itu kan dikumpulin ya semua atletnya. Nah aku sedihnya pisah di situ karena jarang ketemu lagi buat latihan bareng. Terus itu aku sedih lagi sama coach aku karena coachnya sudah ngelatih aku sejauh ini. Terus coachnya ngadiain aku karena aku suka banget minum coffee latte, jadi misalnya coachnya ngasih aku coffee latte gitu. Buat reward gitu ya. Jujur aku terharu. Buat reward gitu. Apa? Tasjat. Terus itu sedihnya lagi sama kembaran aku karena dia nggak dapat juara, terus dia sedih sendiri kan. Jadi kan kalau misalnya kembar itu kan ada hubungan satu frekuensi lah gitu bahasanya. Kalau misalnya lihat kembaran nangis aja itu tuh aku pengen ikut nangis. Jadi kemarin nangis karena kembaran aku nggak menang. Terus pas foto medali aku sama temen aku yang cowok itu aku foto, terus itu kembaran aku nggak ikut, aku jadi sedih. Di situ sih sedihnya. Padahal kan latihannya bareng-bareng, kenapa aku cuma berdua aja menangnya gitu sih. Sedihnya di situ. Oke. Gimana kalau kita break lagi? Oke. Foto KTP udah nih. Udah juga. Selidiki lebih dulu aplikasi pinjaman online, apakah sudah terdaftar di OJK atau belum.
Sudah nih selesai. Wih, langsung cair 20 juta. Waspada, jeratan pinjol online. Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari Pulau Ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya. Listen to my song. 1, 2, 3, 4. Are you ready? Come on. Are you ready? Come on. Are you ready? Come on, come on, come on. Aduh, Nek. Bener-bener deh. Bebek deh. Apaan? Aduh, Nek. Bener-bener deh. Betek deh. Aku Nona, I'm superstar. Anak mama, anak papa. Aku senang karena banyak yang suka lagunya. Hey, lagu Nona gak ada judulnya, gak apa-apa, yuk nari aja. Apaan? Aduh, Nek. Bener-bener deh. Betek deh. Apaan? Aduh, Nek. Bener-bener deh. Bener-bener deh. Bener-bener deh. Aku Nona, I'm superstar. Anak mama, anak papa. Aku senang karena banyak yang suka lagunya. Hey, lagu Nona. Lagu Nona. Gak ada judulnya. Gak ada judulnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yuk nari aja. Apaan? Apaan sih? Aduh, Nek. Sebel. Bener-bener deh. Gozong. Betek deh. Apaan? Apaan sih, ah? Aduh, Nek. Lu tolong. Bener-bener deh. Bener-bener deh. Bener-bener deh. Hah? Kok stop? Apaan? Belum habis deh. Jangan bubar ya, jangan bete deh. Jangan bubar ya, jangan bete deh. Jangan bubar ya, jangan bete deh. Apaan? Aduh, Nek. Aduh, deh. Bener-bener deh. Bener-bener deh. Bete deh. Apaan? Aduh, Nek. Oh iya. Bener-bener deh. Bener-bener
Halo teman-teman, kembali lagi di libur sekolah dan tentunya masih bersama Farah, Kak Aka, sama Kak Danis. Oke, aku mau nanya nih, harapannya apa aja? Kalau aku sih untuk harapan diri sendiri sih semoga rasa malas dari diriku ini hilang, lenyap lah dari diriku ini. Lenyap lah. Ya terus semoga aku konsisten panahnya, terus semoga gak ada kata-kata insecure lagi dari diriku. Dan semoga prestasi-prestasiku semakin banyak. Dan juga kalau bisa komunitas panahan makin banyak lah. Amin. Biar makin banyak teman-temanku nanti panah. Jadi banyak yang kenal ya. Gak gitu juga, itu ya adalah gitulah. Ya berteman aja sebenarnya sih biar seru gitu. Harapanku sih gitu aja sih. Kalau aku sih harapannya ke depannya aku makin banyak teman. Terus itu di bulan Desember ini aku ikut lombanya supaya aku menang medali emas. Terus itu aku sama kembaran aku makin banyak prestasinya. Dan semoga tahun depan aku bisa ikut lomba popda lagi dan lanjut nasional. Apa ya lagi ya, semoga harapan aku semua terkabulkan. And aku makin banyak teman lagi supaya latihannya jadi semangat. Ada yang ngingetin. Iya latihan supaya terus malas aku hilang, emosian aku hilang gitu. Terus apa lagi ya, banyak deh. Gak bisa disebutin satu-satu deh. Itu ada salah satunya mungkin. Makin pokoknya BTW yang pengen gabung ke GIPS supaya pendaftarnya udah dibuka. Bulan ini udah masuk gelombang 1. Dan siapa pengen tahu banyak informasi tentang GIPS bisa kunjungin IG GIPS apa ya? Aku lupa nih. SMP SMA GIPS. Ayo kita daftar ke SMP SMA GIPS supaya kita ketemu juga, terus bisa latihan bareng. Itu aja sih dari aku, harapan aku biar makin banyak temen gitu. Jangan lupa di GIPS juga tanggal 5 nanti ada lomba battle open untuk para archer-archer yang dengar, yang lihat ini. Kalau mau daftar nanti ketemu aku di GIPS, nanti kita ketemuan. BTW saya sudah daftar loh. Ketemuan nanti kita di sana. Siapa tahu Sarah juga pengen gabung ke SMP. Farah. Farah pengen gabung ke GIPS juga supaya kita latihan bareng. Kakak Danis latihan bareng gitu. Iya. Biar bisa berprestasi bareng-bareng. Terima kasih ya buat Kakak sama Kak Danis mau meluangkan waktunya buat datang ke sini. Dan teman-teman, sampai ketemu lagi di edisi libur sekolah di Ruang Kreasi Anak minggu depan. Farah pamit, bye-bye. Dadah.